Nah, kalau udah berubah menjadi sukses seperti ini, itu biasanya saldonya itu udah diterima di akun Bitget kita. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara deposit di Bitget melalui aplikasi Indodax ya. Jadi di video sebelumnya kita udah membahas bagaimana cara deposit di aplikasi Bitget ini menggunakan lokal Bank Indonesia ya. Yang ini ya teman-teman, cara deposit Bitget lewat P2P market ya. Kemudian kita juga udah pernah membahas bagaimana cara deposit Bitget lewat toko kripto. Nah, ini adalah opsi ketiga ya guys ya. Kita akan membahas bagaimana cara deposit di Bitget ini menggunakan aplikasi Indodax. Nah, jadi saat ini saya udah ada di aplikasi Bitgetnya. Dan kalau kita klik di bagian menu aset ya, saat ini untuk aset di pasar spot saya cuman punya koin natif Bitgetnya ya, yaitu BGB ataupun Bitget token sebesar $5 ya. Selain itu di bagian Bitcoin, USDT ya, BTG itu saya nggak punya saldo sama sekali ya guys ya. Jadi di sini kita akan mencoba untuk melakukan deposit menggunakan koin USDT di aplikasi Bitget kita ya guys ya. Nah, langkah pertama ya untuk melakukan deposit melalui aplikasi Indodax-nya ya, kita buka aplikasi Indodax-nya terlebih dahulu. Nah, saat ini saya udah ada di aplikasi Indodax saya ya, dan kalau kalian bisa lihat di sini estimasi aset value saya itu adalah sekitar 480 ribuan. Dan kalau kalian cek di bagian menu walletnya saat ini ya, saya punya Indonesia rupiah 287 ribu dan juga USDT itu sekitar 12 USDT. Nah, untuk bisa melakukan deposit ke Bitget tadi ya, kita harus membeli koin USDT terlebih dahulu guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sebelumnya itu belum punya saldo juga di aplikasi Indodax ini ya, berarti kalian harus deposit terlebih dahulu di aplikasi Indodax ya. Kalian bisa klik di bagian menu deposit ini. Nah, kemudian kalian tinggal deposit ya menggunakan bank lokal ya, apakah itu BCA, Mandiri, Permata ya, dan sebagainya. Dan video cara deposit di Indodax ini juga udah pernah saya buat di channel YouTube saya. Kalian tinggal tonton aja bagaimana cara depositnya. Nah, setelah teman-teman udah deposit ya, maka nanti saldo yang barusan kalian depositkan itu akan menjadi Indonesia rupiah seperti ini guys ya. Nah, itu adalah step pertamanya. Ya, begitu nanti kalian deposit, maka kalian punya saldo Indonesia rupiah seperti yang kalian depositkan ya. Saya deposit 287.781, maka di sini munculnya 287.781. Tapi kalau misalnya teman-teman tadinya itu deposit 5 jutaan, maka nanti di bagian rupiah ini akan muncul 5 jutaan ya. Jadi akan muncul sesuai yang kalian depositkan. Nah, begitu kalian udah punya rupiahnya, barulah teman-teman bisa membeli koin terlebih dahulu. Nah, sebagai contoh di sini kita akan membeli koin USDT ya guys ya. Jadi untuk membeli koin USDT-nya, kita tinggal klik aja di bagian menu trade. Nah, kemudian kita tinggal cari di sini USDT IDR ya. Nah, seperti ini. Nah, yang paling atas ya teman-teman, USDT IDR. Nah, kemudian di sini kita katakanlah kita ingin membeli berapa USDT ya. Katakanlah di sini saya ingin membeli sebesar 143.890 rupiah, dan kita akan mendapatkan estimasi 9 USDT di sini. Nah, kemudian di bagian limit ordernya ini kita ubah menjadi market order. Kalau udah, kita tinggal klik buy USDT. Nah, oke, maka pembelian udah berhasil ya. Dan kalau kita klik di bagian menu wallet, nah, total USDT kita tadi itu kan 12 USDT. Nah, sekarang udah bertambah menjadi 21 USDT. Nah, kalau kalian udah punya aset USDT-nya ya, barulah teman-teman bisa melakukan transfer koin ya dari Indodax ini ke aplikasi Bitget tadi. Nah, itulah yang dimaksud dengan deposit Bitget melalui aplikasi Indodax. Nah, bagaimana cara transfernya? Teman-teman tinggal klik aja di bagian aset USDT di aplikasi Indodax kalian ini. Nah, kemudian kalian akan diarahkan ke halaman ini ya. Nah, karena kita ingin melakukan transfer aset dari Indodax ke Bitget ya, maka kita akan otomatis di Indodax ini kita melakukan withdrawal ya. Kita akan melakukan penarikan. Nah, kita tinggal klik aja menu withdraw ya. Kemudian kita tinggal klik OK. Nah, kemudian kita tinggal pilih menu address. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman ini ya. Jadi, di aplikasi Indodax ini itu tersedia beberapa jaringan. Ada TRC, ada BEP, ada Polygon, dan juga ERC. Nah, selanjutnya silakan teman-teman buka aplikasi Bitgetnya terlebih dahulu ya.
Kemudian pastikan kalian bukanya itu di halaman spot ini ya guys ya. Karena kan tadi di Indodax itu juga pasar spot. Otomatis kita ketika kita ingin menerima koin yang dikirimkan dari Indodax ya, pastikan kita menerimanya di pasar spot juga. Jangan di pasar future seperti ini guys ya. Lalu kalian tinggal cari koinnya ya. Kalian tinggal ketikkan USDT. Nah, maka koinnya yang ini kalian tinggal klik USDT-nya. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman ini. Kalau tadi di Indodax itu kita kliknya withdraw, maka ketika kita ingin menerima koin dari Indodax itu, maka kita kliknya ini di bagian Bitget deposit ya. Jangan sampai ketukar ya teman-teman, karena kan kita pengen menerima koin, berarti kan kita melakukan deposit. Nah, kita tinggal klik deposit. Nah, kemudian di sini itu ada beberapa jaringan juga ya yang bisa kita gunakan, dan jaringan di sini itu lebih banyak daripada jaringan yang ada di Indodax tadi. Nah, di sini pastikan teman-teman gunakan jaringan yang sama ya, karena kalau misalnya teman-teman tidak menggunakan jaringan yang sama, maka nanti koin yang akan kalian kirimkan itu nggak masuk ke akun Bitget tujuan kalian ya. Jadi di sini kalau saya pribadi, saya biasanya akan menggunakan jaringan BEP20 ya, ataupun Binance Smart Chain, karena memang jaringan tersebut yang paling murah menurut saya ya. Jadi kita tinggal klik aja di bagian BEP20 Binance Smart Chain ini, maka kita akan diarahkan ke halaman ini guys ya. Jadi ini merupakan alamat kita ya, alamat deposit kita. Dan di aplikasi Indodax-nya pastikan teman-teman juga menggunakan jaringan yang sama ya, yaitu BEP20 ya. Yang ini kita tinggal klik aja BEP20. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, selanjutnya silahkan teman-teman salin alamat yang ada di Bitget tadi. Oke, untuk salin alamatnya kalian tinggal klik aja menu salin ini ya. Kemudian kalian tinggal paste di bagian recipient address ini. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal tentukan berapa koin yang mau kita kirimkan ke Bitget ya. Di sini saya punya 21 USDT, dan sebagai contoh aja kita akan coba kirimkan 15 USDT ya guys ya. Nah, seperti ini. Kalau udah kita tinggal klik continue. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman withdraw confirmation ya. Pastikan alamatnya ini kalian lihat terlebih dahulu apakah ada yang salah atau enggak. Nah, kalau udah kita tinggal klik withdraw coin. Nah, selanjutnya silahkan kalian klik menu send kode ini ya. Kemudian kalian masukkan kode yang udah dikirimkan ke email kalian. Oke, kalau udah maka kita akan langsung diarahkan ke halaman transaction history-nya seperti ini ya. Jadi withdrawal yang barusan kita lakukan itu saat ini statusnya pending ya. Jadi kita tinggal tunggu aja, nanti kalau statusnya itu udah komplit ya, baru kita akan cek lagi apakah USDT-nya itu udah masuk ke akun Bitget kita atau belum. Nah, oke. Jadi setelah menunggu kurang lebih 1 menit ya guys ya. Di sini proses withdrawal yang barusan kita lakukan tadi itu statusnya udah berubah menjadi sukses. Nah, kalau udah berubah menjadi sukses seperti ini, itu biasanya saldonya itu udah diterima di akun Bitget kita. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, di sini saya udah buka aplikasi Bitget kita ya, dan kalian bisa lihat di sini itu udah ada saldo USDT sebesar 15 USDT ya, yang barusan kita transfer dari Indodax tadi. Nah, kalau udah seperti ini, itu artinya proses deposit Bitget melalui aplikasi Indodax yang barusan kita lakukan itu udah berhasil ya guys ya. Oke, demikian aja ya teman-teman video bagaimana cara deposit Bitget lewat aplikasi Indodax ya. Dan kalau teman-teman masih ada pertanyaan seputar video ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video saya selanjutnya.